Raris pemuspan sane Renggalasan di becek puniki kita ngatur rasa ngayu bahagia suksemanun manah majang punike ring para titis sani siwasan sani sampun raris ledang nalar mapaice bicianan ngaturan sapunike tahana punia wastu preside wastu put puniki wala vali pembastas puniki ikan dulu tiang ngaturin suksumane mana keluarin sampul sido atur tiang niat siang tadi niat tiang las pas utari mau jarum alit luarin sampul sido ini ngelaukan serang sami niat siang ini acara tiang maka sami luarin tiang pinake pegempon puro dalam petambak nah niki pinake pengeling-eling mangga iraga setata eling setata ingat sapuna piwit nih sapuna piwit nih kewentenan pura dalam pengembang punika nah nika sekali wawu sampun kacerita yang sapunika kewentenan pura dalam pengembang
santukan niki pura dalam pengembak puniki niki maka sampun nenten duet wantah saking desa ada pintaran kramo saking dura desa akeh sani tanggil asapunika taler saking dura negara taler riantukan ring sanur ring intaran puniki pinaga genah wisata akeh taler turis asing taler wenten sani rauh melukat seperti seperti riantukan sapunika kewenten pura puniki wenten pelinggi-pelinggi sane wenten taler pasti ke sampun saking sih ide mepaica tamu utawi sane tiosan nanika saking cerita punika ngelima laris ke dura desa dura negara nika mahawanan akeh ramo rauh yen wenten nginap Rahina Purnama kajian klion pastiko sampun akeh. Nanika kewentanan pura iniki yang titiang saking desa Datintaran ngaturang suksema ring pengempon sampun presida nata iniki pura sampun sayang-sayang becik sayang-sayang asri. Om Swastiastu, teman-teman dan para sahabat lokalan, dan sekarang kita akan sedikit berbicara bersama Sang Undagi, tokoh maestro togok yang berada di negara, yang karyanya kita visualkan dalam bentuk patung ring di pesisir, itu tepatnya ring di Wewidangan Pura Dalam Pengembak. Adapun visual patung ini tercipta adalah tujuan kita adalah memperkenalkan kepada anak muda pesisir tentang monumen tonggak sejarah berdirinya Pura Dalam Pengembak. Dan kita akan berbicara bersama Atu Haji Sutejo, saking Griya Sronggo, ring Marga. Negara. Bung di Marga nih. Ya Atu Haji, kita akan bertanya Atu Haji, ini togok yang Atu Haji karya bersama tim Inde togok yang bertemakan Kenaka Anom Gopala. Adapun Kenaka Anom Gopala ini yang diberikan judul oleh Kangku Pemucuk yang Pura Dalam Pengembak. Kenaka artinya hubungan dari Soroh Bajangan bersama Griya Dot Pasar. Anom itu artinya Sekar Bajangan, dan Gopala ini adalah wujud dari togok Sampi sebagai pengembala. Haji, apa kendala togok yang Atu buat ring pesisir ini yang bertemakan Kenaka Gopala? Begitu Haji. Tapi kendalanya tuh Haji. Untuk kendala nih ke waktu ada. Waktunya mepet nih. Mepet ya. Waktunya kita berkarya 3 bulan. 3 bulan sekali. Ya. Dan Atu Haji memvisualkan dalam ini bersama tim berapa tim yang Atu ajak? Tim 5 orang. 5 orang. Ya. Siapa saja tuh? Bet Bagerte. Lagi. Lalu ada Maderia, Pak Tede, sama siapa? Pak Aryo. Tapi harapan Atu Haji tentang togok ini setelah melinggih di kiring pengembak yang di Plas Ring tanggal 17 Maret gitu Haji. Harapannya untuk semeton sanur, maka sami
Tiang ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya untuk mewujudkan linggih hido perwujudan patung sekali niki. Jadi dan untuk generasi muda juga untuk memotivasi untuk selalu berkarya, berkolaborasi dengan seniman-seniman lokalan. Ya, lokalan. Kita lokalan Doji. Ya, kita lokalan semua. Kita adalah lokal support lokal Doji. Ya. Ya, demikian teman-teman dan para sahabat lokalan, dan kita bersama Ari, yaitu keturunan dari Kak Angku, keturunan dari Mangku Pemuncuri para pengembang, Niki akan mewaris ini semua. Ini akan mewaris semua. Dan apa pendapat Ari tentang patung Tukang Kedakul pengembang? Pendapat yang ya ini bakalan jadi sejarah untuk yang ngomong lagi untuk kedepannya bersama akan diperkenalkan tentang sejarah budaya. Pasti nggak otok kuning lah. Kita sudah dituangkan dalam ritual patung. Dan kita juga bersama salah satu DPR di Kota Denpasar kita, dan sekarang terpilih dan terpercaya kembali mengabdi ngayah yang di Kota Denpasar. Beliau adalah salah satu kebanggaan kita di pesisir, kebanggaan Raga Olividan. Beliau juga salah satu pelatih saya juga, pelatih silat dari zaman SD, SMP, SMA. Dan beliau adalah salah satu keluarga dari Kak Angku Pengembak, dan konon ceritanya kakek beliau juga adalah seorang dukun yang mendapat penobran di Kiring Tanah Selam beliau. Dan kita juga akan wawancara beliau sebagai keluarga Mangku, beliau dari Surau Bajangan juga, dan kita akan bertanya kepada beliau, tokoh anak muda kita yang di pesisir, tanggapan beliau tentang berdirinya tonggak sejarah Pura Dalam Pengembak. Durus beli. Tentu dalam hal ini kami sebagai keturunan langsung daripada pencetus, penggagas daripada Pura Dalam Pengembak, itu kami, kalau saya sendiri generasi keempat. Generasi keempat. Beliau itu kumpi tiang dadosnya, kumpi netep itu adalah bersaudara kandung dengan kumpi tiang. Nah, niki. Nah, maka dari itu tiang dengan ketut masih dalam satu garis keturunan. Nah, maka dari itu dalam hal ini kita sangat berbahagia sekali dan berbangga dengan melihat niki hasil karya Jermanku yang luar biasa sebagai sebuah cerita nantinya sampai kapanpun, sampai akhir zaman akan ada cerita tentang bagaimana cikal bakal Pura Dalam Pengembak, sehingga yang datang sekalipun nanti tidak perlu akan mereka-reka lagi. Dan di sini mungkin nanti sedikit tidaknya pengempon bikin narasi lah di sebelahnya, atau bagaimana kan apa maksud dan makna dari patung ini, kenapa dibikin patung ini. Nah, inilah cikal bakal daripada Pura Dalam Pengembak. Maka itu kalau kami sebagai keluarga besar Sekarang Bajangan sangat berbangga sekali dengan berdirinya monumen patung cikal bakal Pura Dalam Pengembak ini, sehingga apa yang menjadi cerita-cerita yang sebelum-sebelum hanya by oral, sekarang sudah dilihat secara nyata dan sangat membanggakan. Ya, kami mungkin nanti bisa dipakai sebuah ikon nantinya ya, ikon untuk mungkin foto-foto, atau sedikit tidaknya kita bisa viralkan, mungkin bisa menyampaikan bahwa di dalam Pengembak ada begini-begini ini, nanti orang-orang yang datang ke Bali yang mempunyai tujuan spiritual sedikit tidak mesti akan tertarik di mana itu. Nah, mungkin di sini sebagai satu sekali foto sebar mendunia lah. Nah, maka dari itu sangat berterima kasih sekali kepada inisiator, sebagai kreator, sebagai undaginya, sehingga sudah terwujudlah apa yang menjadi harapan Jero Mangku dari dulu, yang awalnya masih malu-malu untuk menyampaikan, sehingga saat ini di tanggal 17 Maret ini, hari Minggu ini, sudah terwujud apa yang menjadi harapan beliau, dan kita sebagai generasinya sungguh sangat-sangat berbangga dan berbahagia melihat perwujudan leluhur kami yang sudah secara kasat mata sudah ada di depan kita,
sehingga kedepannya tidak lagi kita susah-susah untuk menceritakan dan patung ini sudah bisa bercerita dengan sendirinya. Mungkin itu deh. Ya. Dan juga seperti gini Bli, karena pura dalam pengemak itu dewasa ini dari dulu dan sampai sekarang adalah menjadi tujuan wisata spiritual. Sementara dengan berdirinya tonggak sejarah pura dalam pengemak ini, ketika ada teman-teman para pemuda yang mempunyai tujuan wisata untuk spiritual, entah melukis, untuk motif teater, tahulah sejarah tentang berdirinya pura dalam pengemak yang bisa kita perkenalkan dalam bentuk visual dogog Lia. Ya. Minimal sampai di sini dia melihat dulu apa nih? Mungkin dia mentekan apa bisa ke diri langsung kerawang. So gitu nyengai ini. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan yang nonton Rencino Lokalan Bali ini, Pak Yan Wandiro juga adalah salah satu sponsor yang terlibat langsung, yang ikut berambil andil tentang tonggak sejarah berdirinya pura dalam pengemak. Beliau adalah salah satu sponsor utama yang mensupport Lokalan Bali untuk berkarya memvisualkan dalam bentuk patung tentang tonggak sejarah pura dalam pengemak. Dan kita juga akan berbicara kepada salah satu tokoh anak muda HGMN kita. Beliau adalah Rudok Bali. Beliau juga mensupport dan beliau juga adalah ketua HGM, dan kita akan juga mencari pendapat beliau tentang tonggak sejarah berdiri pura dalam pengemak ini. Silakan Pak Rudok. Ini. Yo, kalau mangku nih, mangku gede. Pasti mangku gede. Gede ya Jan. Baik, terima kasih Pak Dek atas kesempatannya. Kalau menurut saya secara pribadi adanya monumen dalam bentuknya pura dalam pengemak ini saya, kalau menurut saya hasil karya Niko ada dua, bagus dan sangat bagus. Ya ini saya kategorikan ke sangat bagus. Selain memang dari tampilan dari hasil karya Haji Mangku, ini sangat bagus, dan juga yang terpenting bagi saya ini adalah pesan untuk saya, adik-adik saya, bahkan mungkin anak-anak saya ke depannya. Karena di Bali ini mungkin banyak pura, banyak legenda yang ada yang itu bisa diceritakan dan diakhiri dengan keto kone. Itu kalau saya pribadi sangat tidak terima dengan bahasa keto kone sebelum kita bisa, memang kalau mencari faktanya mungkin karena itu sudah terlewat jauh, memang agak susah, tapi sedikit tidaknya kalau memang sudah digambarkan sebagai monumen dan ada bentuk yang kita lihat, sedikit tidaknya sampai yang disampaikan seperti Pak Yan tadi itu, baru orang datang, orang sudah akan bertanya, apa ini? Karena kalau mungkin semua pura di Bali ada togok, Pak. Ada togok, ada patung, mungkin ya kalau di depan mungkin togok penyembah, mungkin yang adanya di kanan kiri ada dua raksasa, mungkin penyambut ya, mungkin ada togok Dewi, togok seram-seram pasti ada. Nah yang sekarang ini kan aneh, ada togok sampi, ada togok nak lingsir, ada Dewi, ngudo Dewi dur penyan nyuhe, tunggak nyuhe. Nah jadinya orang bakal bertanya, itu togok tuh aneh, apa sih itu? Jadi akan dijelaskan, mungkin dengan yang sudah mulai ingat dan tahu akan menjelaskan. Jadi lebih semuanya jadinya tahu bahwa setiap tempat di Bali itu ada sejarahnya. Pengsing bukan seperti kasal ada dong masih Bali, sapu dan poleng badadi sing. Semua itu ada alasan dan ada asal mulanya, ya, ada historinya. Yang itu yang harus diperkenalkan juga, mungkin tidak hanya di dalam pengemak, mungkin banyak pura-pura besar di Bali yang mungkin bisa semuanya mengaplikasikan sejarah itu visualkan ya di seperti monumen ya. Begitu aja Pak Dek. Dan ini sangat bagus Pak Dek. Pak Rudok. Ya, sama-sama. Itu juga salah satu mensupport tentang tonggak sejarah berdirinya pura dalam pengemak ini, dan kita akan meminta pendapat dari anak muda generasi Z kita, yaitu adik Wisnu, dan beliau adalah salah satu juga keturunan dari Bajangan. Kita akan minta pendapat beliau tentang tonggak sejarah pura dalam pengemak ini berdiri, di mana pendapat beliau sebagai generasi Z. Kita akan bertanya kepada generasi Z tentang berdirinya tonggak sejarah pura dalam pengemak ini dari sudut pandang generasi Z bagaimana. Terima kasih Pak Dek atas waktunya. Kalau menurut Tiang sebagai generasi Z niki kayak mulai terbuka pikirannya, terbuka oleh sejarah-sejarah dari keluarganya Tiang sendiri, dari Bajangan nike, kayak sempet yang kesini kan sama Pak Dek ketemu kayak apa nih Pak Dek, oh tentang Bajangan, tentang Anom gini, langsung ke rumah Tiang, langsung tanya bapak, tanya kakek semuanya, bahwa nih ceritanya begini. Makanya Tiang dapat nyariin Pak Dek kalau kayaknya bagus kalau dikasih hipnosis di samping patung atau enggak dibuatin tempat dia. Nah Niko pun kayak
ya sebagai generasi Z kayak terbuka aja wawasan tiang untuk sejarah-sejarah yang pernah terjadi di tahun-tahun yang sudah lewat Niko pun. Gih. Nah, itu beli ya. Sejarah itu bisa kita visualisasikan sehingga dia bercerita sendiri tanpa diceritakan, dia cerita sendiri. Karena sebagai anak generasi Z dan anak generasi milenial itu lebih kritis. Ya. Karena kalau beli, mungkin belum pengembang. Yang meninggal hidup pada enggak ceritanya pada anak muda generasi Z itu lebih kritis daripada generasi nak muda kemo nak pindah-pindah udah nakon gitu nak muda ini jadi karena generasi Z kan tadi jak gitu beli iya harus jelas lihat puro paling sakit tapi dibisik kali puro nyen melinggih itu generasi Z itu sing tadi bang jawaban nak mulo kone itu sing tadi mulo keto itu sing tadi kita bercerita kalau kita mempunyai para penglingsir para penesepuh di pesisir sanur bisa lah menuangkan dalam bentuk cerita tentang sejarah-sejarah yang berada di pesisir itu beliau. Ya kebetulan dari penglingsir kami masih kenal rupa daripada yang di patung ini ya. Termasuk bapaknya beli masih tahu persis karena beliau itu sudah pernah berkomunikasi langsung dengan beliau gitu. Masih ingat lah bagaimana perawakan wajahnya sehingga tadi dibilang nyak alih itu Kang alih itu Kang belum dia visualkan wajahnya sebagai seorang mendaki tidak pernah melihat tidak pernah dikasih tahu oleh Kak Angku merupa dan wujud dan kengken mohon maaf ya kasar kengken goban Kak tapi beliau sempat dicari dalam mimpi alih itu enggak ya sempat itu dicari dan sosok Mertadi sempat dicari ya seperti ini gitu kesedihan pada pengembang itu kesedihan pesisir main-main kan itu pesisir ajaib saya kalah pesisir jak Raksu negara nah seperti itulah canda-candanya dia ya teman-teman demikian kita bertanya jawab tentang tonggak sejarah Pura Pengembak. Kita minta pendapat dari salah satu tokoh kita di pesisir kepada keturunan langsung Kak Angku dan bersama Ketua HGMN dan bersama generasi Z kita yang berada di pesisir lokalan Bali. Ganas. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita bersama Profesor Dr. Iketut Suryasa, salah satu pengayah di Kiring Pura Dalam Pengembak. Kita akan berbicara sama beliau tentang tanggapan sejarah berdirinya Pura Dalam Pengembak ini dalam kita visualkan dalam bentuk patung. Gimana tanggapan beliau sebagai dokter, sebagai pengayah, dan sebagai konsultan. Kita Pak Prof. Syukur Pak Prof. Tapi tanggapan Pak Prof tentang tanggapan Pak Prof tentang tonggak sejarah berdiri Pura Dalam Pengembak ini kita visualkan dalam bentuk patung. Gimana Pak Prof? Durus. Suksma. Niki indik kewentenan patung Tenaka Anom Gopala sebagai tonggak sejarah berdirinya Pura Dalam Pengembak tentu mempunyai nilai yang sangat tinggi baik secara sejarah maupun secara budaya. Napi mawinan kenten karena dengan sejarah berdirinya pura ini yang divisualkan dalam bentuk patung ini adalah merupakan suatu monumen yang bisa dilihat oleh generasi ke generasi. Maka tidak akan ada putus-putusnya bahwa ya nampun manggiheng patung ini orang akan berpikir ini adalah tonggak sejarah berdirinya Pura Dalam Pengembak. Ngawit saking penglingsir Mangku Gede Dalam Pengembak. Nah, sebenarnya patung niki sudah banyak bercerita. Wit Pura Dalam Pengembak niki sapunapi mulai dari penglingsir dari Mangku Gede Dalam Pengembak, ngemargiang Swagina dados pengangon sapi dan niki. Ampung ngenteng nektek bongkol punya nyoh. Saking diko terus dados wanita cantik, Ida Batari. Nah niko wit dados pura riki niko nalar ngemedalang tirta, ngemedalang merta. Nah niko angin namanin masyarakat sani wenten kebiaparan pesungkanan. Nah niko mawinan pura riki
terkenal sekali ngemargiang metetaman gitu, metetaman nunas pengelukatan, nunas pembersihan, ngelebur, ngelepas bebayi, penyakit serana magic. Nah inilah kekhasan dari Pura Dalam Pengembak. Nah mudah-mudahan dengan monumen ini akan tetap dari generasi ke generasi akan tahu sejarah Pura niki sehingga bisa memaknai dan kan menambah tapi rasanya rasa bakti, kemudian keyakinan akan Pura niki, kesidian Pura niki yang sudah teruji nah demogi yang niki bisa memberikan pencerahan buat masyarakat kita. Yang kira niko suksmane wonten patung niki. Nggih. Suksma Pak Prof, santo Pak Prof sudah membawakan seperti niko wonten tel wacana dari jero Pak Prof Dr. Suyasa. Demikian tanggapan dari Bapak Prof tentang tonggak sejarah berdiri Pura Dalam Pengembak, dan beliau juga salah satu sponsor yang ikut mensupport tentang berdirinya monumen sejarah patung Pura Dalam Pengembak. Kanas. Suksma. Suksma Pak Prof. Ngiring. Teman dan para sahabat lokalan, dan sekarang kita berngiring salah satu penglingsir ring Gereja Lord Pasar, seandainya siang indek pemelapasan tentang monumen tonggak sejarah berdirinya Pura Dalam Pengembak, Atu Haji Suryanti saking Lord Pasar. Kita akan minta tanggapan beliau tentang berdirinya patung tonggak sejarah Pura Dalam Pengembak di Tiang Nunas, Tel Wacana Atun di Tiang Suryanti ring Lord Pasar. Syukur Atu Haji, sepunapi tanggapan Atu tentang berdirinya tonggak sejarah monumen berdirinya Pura Dalam Pengembak iki berdiri Atu Haji. Sampun napi tanggap Atu Haji. Nggih. Sekali tiang. Nggih. Oleh beliau mewakili gitu. Pastiko sampun merasa bersyukur itu sampun mau bicara cek sampun wonten pemagis gede niki. Nah niki kan pantah mewujudkan apa yang dialami sareng kelurahan Mangku Dalam Pengembak. Daler wonten terkait sareng Pura Dalam Tesari. Nggih Ratu. Tialing dia kewonten sekali niki. Wonten inisiatif dari Pak Dek. Nggih. Dari pemangku daler sampun boleh beliau sareng nak lingsir. Nggih. Ya, semua nih sampun benten pembagi niki. Nah mugi-mugi kedepannya generasi muda sana nenten nungning cerita dengan melihat monumen niki sedikit tidaknya tahulah proses awalnya seperti apa, sejarah puronya seperti apa. Ditambah nanti benten informasi sering pemangku dulu ini untuk memperjelas. Nah undangnya niki pasti kau sampun untuk cerita kelanjutannya generasi muda kita kan banyak yang tidak tahu. Nah dengan adanya niki mudah-mudahan mereka bisa lebih mengerti. Dan subaktinya makin bertambah. Nggih Atu Haji, demikian titiang pinake para atu ring pesisir, atu sampun mopi hotel wacana, titiang atu orang suksema, atu sampun pinake wakil geria, sampun nanganang nyarang indik pemelapasan tonggak sejarah Pura Dalam Pengembak. Titiang mewakili ketua pelaksana, atu orang suksema ning dahat, suksema prama suksema ring Atu Haji Suryanti titiang ring Gereja Lord Pasar. Suksema tu. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, dan sekarang kita bersama Kak Angku Maderanten sebagai pinako pemucuk Mangku Gede di Kiring Pura Dalam Pengembak. Kita akan berbicara sareng Kak Angku tentang sampun berdirinya patung tonggak sejarah Pura Dalam Pengembak. Kak Angku, sepunapi perasaan Kak Angku makin santukan patung tonggak sejarah Pura Dalam Pengembak sampun kelaksanaan dan sampun berdiri makin Kak Angku. Gimana tanggapan Kak Angku makin? Wah luar biasa, berkatnya Prof Siaso, berkatnya Dek Ugit Desti, Pantantri, berkatnya Kulit Murah, Pengada Gedo, Sununki, semua sudah diberkahi sama beliau. Berkah karena beliau sudah mengizinkan untuk taksu dan mohon sama leluhur yang mendirikan patung
beliau yang menuntun luar biasa, sekarang sudah lega sekali. Sebelumnya udah merasa udah hadapi lah panas dingin menghadapi acara ini, sekarang udah tanpa diobati lega dan sehat kembali. Ini kau obat kan? Yang obat itu obat. Dengan hadapan ajak liu tuh yang tulis teng benah, yang ipak kaki teng benah. Pelih rago dia. Ngejar cara jantung cara mesti cara kena mau tepat. Nah, suksumo pengayah Mekasami Duan sampun membesarkan nama baik puro. Pengayah Serang Sami. Skangong, Skanarum, sekarang Bajangan sampun. Sami sedok sampun tedun. Wargi sampun ke Ician pemargi penglingsir sampun pada tegap. Menegap. Kangku mana uning sarang adik-adik kita di pesisir, adik-adik kita di Denpasar dan adik-adik milenial generasi Z kita. Tapi tujuan Kak Angku untuk mendirikan patung tonggak sejarah kita. Tapi tujuannya Kak Angku? Ya, tujuan daripada patung itu karena beliau yang punya Bapak Ramo menuturkan dari kecil, tutur itu tetap berkenankan di hati, tidak akan dilupakan sampai dewasa diceritakan, lebih menonjol ceritanya sampai kita tolak belakang, diancam kalau dia sekolahnya itu sing menempor di lemo, nempor itu apa dan apa gitu nanti si kemunut lutnya. Nah berarti itu sing ragu sing berguna di lemo ya. Nah kayak cara penyak kini tunas cang bodi pro penyak entah penyak menunas pengidap. Nah, idom luar luasa taksur. Apa tunas cang panut sekitar provinsi itu ya subang lura yang subang saja subakti. Nah tujuan untuk ke depan ada patung itu ya untuk pengikat keturunan selaku anak dan cucu dan buyut biar tidak bisa lepas dari ikatan penglingsir yang sudah mendirikan Pura Pengembak. Berkatnya beliau Sugro Ditiang dan Isnur Jom yang mengawali memberikan taksu luar biasa dan disupport dengan Susun Mertasari menambah lagi ngembak apa lagi sudah picau dari Sang Rajom dilestarikan dengan jalan dipicang ida susunan dalam Mertasari ida Ratu Ayu Mas Manik Berketel Suksmo yang Ratu Sunan Semi. Ya teman-teman dan para lokalan, demikian tujuan dari Kak Angku memvisualkan dalam bentuk patung tentang tonggak sejarah Pura Dalam Pengembak. Mana kita mempunyai generasi, mempunyai teman-teman yang widangan sanur, yang pesisir dan Denpasar, mana unding, mana tata suning tentang nilai-nilai sejarah tonggak sejarah berdirinya Pura Dalam Pengembak. Karena dewasa ini dari dulu dan sampai sekarang Pura Dalam Pengembak selalu menjadi tujuan wisata spiritual Kak Angku. Ya teman-teman, demikian channel YouTube lokalan ini. Dan ada juga tambahan. Karena dulu ada pengelisir punya tenaga 16 diri. 16 diri. Terus nanti ada keturunnya namanya Ketut Japo. Punya grup itu tidak begitu agresif karena selaku pemilik pembuncuk tidak begitu seperti Tiang. Karena sekarang sudah umatnya sudah banyak menonjol dan berkat itu banyak yang punya tenaga termasuk pengadaan di luar yang mempunyai semua cenderung ke pengembak. Maka dari itu banyak tenaga yang menyupport. Banyak support. Banyak yang mendoakan dan merestukan Maka dari itu kita menuju ke depan biar tetap bangkit semua pengayah-pengayah di luar pengayah juga biar mensupport apa yang kita akan inginkan. Maksudnya ingin mau sertifikat biar itu yang mau bicara biar tidak milik beliau. Mana mulai udang pura pada teman-teman dan para sahabat dan pengayah Sami juga mendoakan dan merestukan. Kan Kang? Ya teman-teman dan para sahabat lokalan. Demikian wawancara kita bersama Kak Angku Gede Pura Dalam Pengembak tentang tujuan Kak Angku mendirikan patung tonggak sejarah monumen berdirinya Pura Dalam Pengembak yang kedaku ketua pelaksana dan bersama pengompon pura ngaturang suksemaning mana suksemaning bakti dan teman-teman dan para gusti para ratu yang sudah ikut mensupport maturan Madana Punil tentang berdirinya patung Pura Dalam Pengembak ditiang dengan ketua pelaksana kairing dan bangku pemucuk di dalam pengembak ngaturang suksemaning mana suksemaning dahat aturang ring para sponsor Sami Om Santi Om. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, demikianlah prosesi dari awal sampai akhir karya pemelaspasan patung tonggak sejarah Pura Dalam Pengembak yang kesaksian oleh para mangku, para sutri, angga griyo, angga jero dan sponsor Sami.
dan sampun kesaksian oleh Dani Juru Bendesa Adat Intaran, Pina Ketedongan Jagat Ring Intaran, dan kesarengin antuk Murdaning Jagat Kota Denpasar, Bapak Wali Kota, Ratu Jaya Negara, sampun nyarengin mendem pedagangan ring upacara pemelaspasan monumen patung tonggak sejarah Pura Dalam Pengemak. Di tiang Pina Ketua Pelaksana mengatur orang suksemaning dahat, parama suksma, ring para ratu, ring para gusti, angga griya, angga jero, dan para sponsor sami atas berkat teman-teman dan para sahabat lokalan semuanya. Sana sampun nyarangan medana punya, sampun nyarang maturan. Indek tonggak sejarah Pura Dalam Pengemak ini yang kita visualkan dalam bentuk patung. Semoga teman-teman rezekinya dilancarkan. Semoga selalu diberikan keberuntungan, kesehatan keseluarga, berkat asung Ketawara Nugraha Betari Ulun Danu, kesarangan antuk Betari Ratu Ayu Manikmas Mengetel, dan pingkalih para pepatih pada sami yang ngerajakan dikiring Pura Dalam Pengemak. Pingkalih sugro titian dan Gusti Ngurah Jom, mana sami mau picak Amatasari, ring damuh hida parang sami ring pesisir, domugi ngemulihang kerahyuan jagat sarang sami. Asung karo monumen patung tonggak sejarah berdiri Pelonrong Mak sudah visualkan dalam bentuk patung oleh tim lokalan Bali dan bersama Tunditian Ring Wintan Ring Negara dan bersama donatur dan sponsor sami yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Titiang mewakili Ketua Pelaksana mengucapkan agung terima kasih dan Parama Santi Titiang aturkan Om Santi 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 Om.